Konrad Adenauer terpilih menjadi kanselir pertama Jerman Barat pada tahun 1949 dan bertahan hingga 14 tahun setelahnya, menjadikannya sebagai salah satu kanselir Jerman yang paling lama menjabat. Walau telah berusia 73 tahun saat menjadi kanselir, ia melakukan banyak hal untuk negaranya, melewati masa sulit pasca perang hingga bangkit menjadi negara kuat dan sejahtera berkat Wirtschaftswunder atau keajaiban ekonominya. Inilah kisah singkat dari Konrad Adenauer, Bapak Jerman modern. Adenauer lahir pada tahun 1876 di kota Köln. Sejak era kekaisaran, ia berkarir sebagai pengacara dan berkecimpung juga di dunia politik. Dari tahun 1917 hingga 1933, Adenauer menjabat sebagai wali kota di kota kelahirannya. Sejak Adolf Hitler mulai naik daun, Adenauer memang sudah menunjukkan sikap tidak suka. Dan selama Nazi berkuasa, ia sempat ditangkap oleh Gestapo. Tahun 1945, beberapa saat setelah Third Reich tumbang, ia kembali aktif dan membentuk Partai Kanan Tengah, Uni Demokratik Kristen atau Christliche Demokratische Union Deutschlands atau CDU. Saat Republik Federal Jerman berdiri pada Mei 1949, Adenauer terpilih menjadi kanselir pertamanya setelah partai CDU-nya memenangkan pemilu. Pesaing terberatnya saat itu ialah ketua partai SPD bernama Kurt Schumacher. Meski menjadi rival, mereka punya satu kesamaan, yaitu anti-komunisme. Ia terus menang dalam beberapa kali pemilu. Adenauer memang sangat populer dan terbukti mampu untuk memperbaiki ekonomi negara yang nyaris hancur karena perang. Bersama Ludwig Erhard yang merupakan menteri keuangannya, Adenauer membangkitkan perekonomian Jerman dengan metodenya yaitu ekonomi pasar sosial atau Soziale Marktwirtschaft. Di tangan mereka, Deutsche Mark menjadi salah satu mata uang paling stabil di dunia. Selain itu, ia juga membawa Jerman Barat bergabung dengan European Coal and Steel Community atau ECSC di tahun 1952 dan juga European Economic Community atau EEC di tahun 1957. Sebuah upaya untuk menghindarkan Eropa dari peperangan lagi dengan cara integrasi ekonomi. Untuk urusan politik luar negeri, ia memang dikenal sangat anti-komunis. Karena itulah Jerman Barat bergabung dengan NATO dan mengikatkan diri pada aliansi negara-negara Barat. Pada Jerman Timur pun, Adenauer tak kenal kompromi. Doktrin Hallstein adalah salah satu kebijakannya guna membatasi ruang gerak rival beratnya itu. Meskipun doktrin Hallstein berisi bahwa negaranya tak akan membuka hubungan diplomatik dengan negara yang mengakui Jerman Timur, ini tidak berlaku pada Soviet. Negara ini terlalu penting untuk diabaikan oleh Adenauer. Tapi yang menjadi korban dari doktrin ini ialah Yugoslavia dan Kuba, yang masing-masing diputus hubungan diplomatiknya pada tahun 1957 dan 1963. Namun, sekali lagi pengecualian diberikan pada Soviet. Pada tanggal 9 hingga 13 September 1955, ia terbang ke Moskow untuk bertemu Nikita Khrushchev. Adenauer sepakat untuk mengakui Uni Soviet, dan sebagai imbalannya, Soviet membebaskan semua tahanan semasa Perang Dunia Kedua yang masih tersisa. Hampir 30.000 tahanan perang yang masih menghuni penjara dan kamp Soviet bisa dibebaskan. Atas keberhasilannya memulangkan semua tahanan, Adenauer banyak dipuji oleh publik Jerman. Seperti penggalan kalimat dalam buku Allgemeine Bildung vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute. Berikut adalah kutipannya. In den folgenden Monaten konnten so 9.626 Kriegsgefangene und etwa 20.000 Zivilisten, die von der Roten Armee verschleppt worden waren, in die Heimat zurückkehren. Die Rückführung der Kriegsgefangenen
gilt als einer der größten Triumphe Adenauers. Tak hanya normalisasi dengan Soviet, Adenauer juga melakukan rekonsiliasi dengan Prancis. Ia melakukannya pada tahun 1962 bersama Presiden Prancis, Charles de Gaulle. Hubungan kedua negara memang sejak lama diwarnai ketegangan dan permusuhan, terutama selama 1 abad ke belakang, yaitu sejak kemenangan Jerman pada tahun 1871 hingga Perang Dunia Kedua. Sejak saat itu, kedua negara menjadi makin dekat. Terlebih lagi, mereka merupakan pendiri ECSC dan juga EEC, yang merupakan cikal bakal dari Uni Eropa. Pada saat krisis tembok Berlin, Adenauer pun kedatangan tamu penting. Pada Juni 1963, Presiden John F. Kennedy berkunjung ke Berlin Barat. Saat itu, Kennedy berbicara di depan ratusan ribu warga Berlin yang berkumpul mendengarkan sang presiden dengan antusias. Di sana, ia mengatakan salah satu penggalan kalimat paling populer selama Perang Dingin, yaitu "Ich bin ein Berliner" atau "Saya adalah orang Berlin". Pada foto ini terlihat Presiden Kennedy tengah bercengkrama dengan Adenauer. Di tengahnya adalah Willy Brandt, wali kota Berlin Barat yang pada tahun 1969 terpilih menjadi kanselir. Karena faktor usia, pada tahun 1963 ia memutuskan untuk mundur sebagai kanselir, walaupun jabatannya baru selesai di tahun 1965. Ia sendiri meninggal di tahun 1967 di usia 89 tahun. Ludwig Erhard didapuk sebagai penggantinya. Walau berusia uzur saat menjadi kanselir, banyak pencapaian yang berhasil diraih Jerman berkat tangan dinginnya. Adenauer juga bisa memainkan politik luar negerinya dengan lihai, di tengah-tengah persaingan ketat Amerika dan Soviet. Maka sangat pantas bila Konrad Adenauer dianggap sebagai Bapak Jerman di era modern.